Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Angga Firmansyah, yang kedua ada Ajril Ananda Soleh, yang ketiga ada Eko Widodo. Definisi elektrochemical atau ECM. Electrochemical Machining atau ECM merupakan salah satu proses permesinan non-konvensional dengan proses elektrolisis di mana pembuangan logam terjadi karena pelarutan secara proses kimia dari benda kerja. Elektrolisis adalah suatu proses kimia yang mana terjadi ketika ada arus listrik yang melewati dua elektroda yang terbenam di dalam larutan elektrolit. Prinsip kerja ECM. Prinsip ECM yaitu proses pengerjaan material dengan cara pelarutan anodis atau anodic dissolution dari benda kerja oleh cairan elektrolit yang mengalir melalui celah atau gap antara benda kerja atau anode dan elektroda atau katode. Benda kerja yang bertindak sebagai anode dihubungkan dengan sumber arus searah bermuatan positif atau DC positif, sedangkan elektroda atau tool katode dihubungkan dengan sumber arus searah bermuatan negatif atau DC negatif, dan cairan elektrolit dialirkan di antara elektroda dan benda kerja. Komponen-komponen ECM. Yang pertama ada elektrolit. Adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik. Elektrolit bisa berupa air, asam, basa, atau berupa senyawa kimia lainnya. Yang kedua ada DC power supply. Adalah elektronik yang menjadi pemasok energi listrik bertegangan DC. Alat ini akan mengkonversi arus normal ke arus DC untuk Anda gunakan. Yang ketiga ada flowmeter. Merupakan instrumen guna mengukur aliran dari suatu fluida baik liquid, studi maupun gas, baik bertemperatur rendah hingga temperatur tinggi. Yang keempat ada fixture. Adalah alat khusus yang berfungsi mengarahkan, memegang, menahan benda kerja yang berfungsi untuk menjaga posisi benda kerja selama proses permesinan. Yang kelima ada pressure gauge. Adalah alat yang digunakan untuk mengatur tekanan fluida dalam tabung tertutup. Yang keenam ada filter. Adalah alat untuk menyaring elektrolit. Yang ketujuh ada tool. Adalah alat kerja. Yang kedelapan ada workpiece. Adalah tempat untuk benda kerja yang akan dikerjakan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajril Ananda Soleh. Jenis-jenis ECM. Satu ada micro ECM. Electrochemical machining biasanya dikategorikan sebagai proses pemesinan dengan akurasi yang rendah. Hal ini dikarenakan jarak antara elektroda atau gap pemesinannya yang lebih lebar dibandingkan mesin konvensional lainnya. Kedua, ada electrochemical drilling atau ECDR. Diameter yang dihasilkan pada electrochemical drilling atau ECDR berkisar antara 1 sampai 2 mm dengan laju pemakanan 1 sampai 5 mm per menit. Ketiga ada shaft tube electrolytic machining atau STEAM. Proses disolusi akibat adanya perbedaan tegangan listrik di antara tool dan benda kerja merupakan prinsip dasar dari shaft tube electrolytic machining atau STEAM. Yang keempat ada electrostream
atau capillary drilling merupakan pengembangan dan teknik khusus dari ECM yang digunakan untuk menghasilkan lubang atau holes yang baik di mana terlalu dalam apabila menggunakan EDM atau edan terlalu kecil jika menggunakan steam. Yang kelima ada electrochemical jet drilling atau ECJD. Digunakan dalam pembuatan lubang yang lebih kecil yang dapat dicapai menggunakan electrostream atau capillary drilling. Yang keenam ada electrochemical deburring atau ECDB. Digunakan untuk menghilangkan bur hasil dari proses pengeboran. Bur merupakan sisa material yang tidak diinginkan pada bagian komponen mesin sebagai hasil dari proses manufaktur dan perlu untuk dihilangkan. Kemudian ada kelebihan menggunakan ECM. 1. Mampu melakukan pemesinan pada benda kerja dengan kekerasan material yang tinggi karena prosesnya tidak dipengaruhi oleh kekerasan bahan benda kerja. Yang kedua ada dapat digunakan untuk memotong benda yang sangat kecil atau dengan sudut yang kecil. Yang ketiga, tidak ada kerusakan akibat pengaruh panas dan tekanan atau thermal and mechanical stress pada benda kerja. Yang keempat, mampu membuat bentuk yang kompleks yang sulit dikerjakan dengan metode konvensional. Yang kelima, proses pemesinan tidak bising atau smooth. Kemudian ada kekurangan menggunakan ECM. 1. Memerlukan daya yang tinggi untuk mengoperasikan ECM. Kedua, memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk membuat elektroda sebagai alat potong pada ECM. Yang ketiga ada penggunaan elektrolit dapat mengakibatkan korosi pada benda kerja dan mesin itu sendiri. Yang keempat, pengikisan material benda kerja tergantung dari energi yang dipakai selama pemesinan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Asril Ananda Soleh. Nah, selanjutnya ada simulasi electrochemical machining. Lanjut mas. Nah, langsung saja masuk ke simulasinya mas, tolong. Nah, itu yang bagian ada tabung itu adalah wadah dari elektrolit atau cairan tersebut kemudian dipompa menggunakan water pump atau pompa air, dan selanjutnya dialirkan ke filter. Nah, filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran dari fluida atau elektronik. Dan setelah masuk dari filter, lalu dialirkan lagi menuju ke tool. Nah, sebelum masuk ke dalam tool itu ada pressure gauge sama flow meter. Nah, pressure gauge berfungsi untuk adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sebuah tekanan. Tekanan di sini adalah yang dimaksud adalah tekanan dari elektrolit atau cairan. Setelah itu ada flow meter. Nah, flow meter ini digunakan untuk mengukur aliran dari fluida atau elektrolit. Nah, setelah itu dari tool baru cairan tersebut digunakan untuk memotong atau membentuk sebuah benda kerja seperti itu. Nah, sebelumnya untuk kelistrikannya itu dari DC power supply. Nah, DC power supply ini sama seperti alatnya digunakan untuk merubah arus. Jadi arusnya itu awal itu arus AC, lalu masuk ke dalam DC power supply. Nah, di DC power supply ini arus AC tersebut dirubah menjadi arus DC. Itu untuk yang kan di arus DC itu ada dua kutub positif sama kutub negatif. Kutub positif ditaruh di workpiece atau meja kerja. Yang positif
yang negatif ke servo motor. Itu. Selanjutnya Mas. Nah, ini adalah video dari chemical machining. Itu ada cairan, cairannya adalah elektrolit. Nah, itu ada juga pipa atau saluran air itu dari selang. Nah, yang atas itu ada servo motor. Itu. Nah, untuk toolnya sendiri itu tempat keluarnya dari cairan atau fluida. Nah, ini tekanannya sangat tinggi disebabkan karena itu tadi, karena adanya kelebihan gaya. Jadi tekanan itu kan berlebihnya sebuah gaya di suatu ruangan atau suatu, kalau biasanya ditabung seperti itu. Tekanannya itu bisa dilihat di pressure gauge tadi, dan untuk alirannya bisa dilihat di flow meter. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.